Oke, selamat pagi kembali anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Mora di video mata pelajaran IPAS lagi terkait dengan materi sumber daya alam. Oke anak-anak, ikuti ya video Ibu Mora di hari ini. Iya. Nah, untuk materi sumber daya alam ini, anak-anak akan ikuti, Ibu Mora akan jelaskan terkait dengan pengertian sumber daya alam. Ya, pengertian sumber daya alam dan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi itu sumber daya alam punya pengertian anak-anak ya, yaitu dia berasal dari alam dan kegunaannya itu dapat digunakan oleh manusia sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam ini dia berasal dari lingkungan sekitar, ya, di mana anak-anak tempat tinggal, ya, lingkungan di mana anak-anak tempati atau semua kita tempati ya. Seperti tanah, air, udara, tumbuhan dan hewan. Semuanya merupakan sumber daya alamnya. Ya, sumber daya alam ini dia sangat penting bagi kehidupan manusia. Oke anak-anak, Ibu lanjut ya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Oke. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika digunakan dengan baik. Contohnya, air, tumbuhan, dan hewan yang dapat berkembang biak. Jadi itu sumber daya alam yang dapat diperbarui ini berarti sumber daya alam yang dia tidak habis, ya, tidak habis dipakai. Ya, itu digunakan dengan bijak. Misalnya tumbuhan, air, ya, dan hewan yang dapat berkembang biak. Oke, Ibu lanjut. Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi ada dua ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Jadi dia beda tadi anak-anak dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, jumlahnya terbatas dan bisa habis jika terus-menerus digunakan. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, kalau misalnya itu mereka tetap pergunakan terus, ya lama-kelamaan pasti dia bisa selesai. Ya, beda dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi. Oke, itu seperti minyak bumi, penggunaannya lama-kelamaan pasti akan habis. Ya, oke seperti itu. Saya lanjut ya. Nah, sumber daya alam dari tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Contoh, padi sebagai bahan makanan, kayu sebagai bahan bangunan. Jadi banyak hal dari sisi tumbuh-tumbuhan ini bisa dipergunakan oleh manusia atau bisa dimanfaatkan. Misalnya pohon sagu, ya, isinya bisa dijadikan makanan, daunnya bisa dijadikan atap rumah. Itu adalah kegunaan-kegunaan dari sumber daya alam tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, sekarang sumber daya alam yang berasal dari hewan. Hewan dimanfaatkan sebagai sumber daya makanan seperti daging, ya, susu, telur. Selain itu, hewan juga dimanfaatkan kulit dan bulunya untuk bahan pakaian. Misal kulit domba bisa dibuat ikat pinggang, ya, bisa dibuat jaket dan sebagainya, ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Sumber daya alam dari pertambangan. Sumber daya alam tambang berasal dari dalam bumi, memerlukan waktu sangat lama untuk terbentuk. Contohnya emas, besi, minyak bumi yang digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi anak untuk sumber daya alam dari pertambangan ini, misalnya hasil-hasil tambang itu seperti emas itu. Ya itu kan misalkan anak-anak kalau baca dan pahami ada di Pulau Buru tambang emas,
Itu semua berasal dari pertambangan ya, tambang. Seperti itu contoh ada minyak bumi. Nah, itu semua dipergunakan untuk keperluan manusia. Oke. Cara menjaga sumber daya alam. Nah, seperti apa? Sumber daya alam harus dijaga agar tidak cepat habis. Caranya dengan menghemat penggunaan air dan listrik, menanam pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan. Oke anak-anak, kalau misalnya menanam pohon, tidak menebang pohon sembarangan, itu berarti anak-anak juga turut menjaga sumber daya alam. Misalnya kalau penebangan pohon sembarangan pasti terjadi banjir. Nah, di sini cara untuk menghemat penggunaan air. Misalnya, kalau tidak dipergunakan ya dimatikan kerannya. Begitu juga listrik, penggunaan listrik. Kalau misalnya di siang hari lampu itu tidak digunakan ya dimatikan. Itu berarti anak-anak menjaga juga terkait dengan sumber daya alam seperti itu ya. Oke, dari materi sumber daya alam ini itu juga sudah Ibu Mora jelaskan pernah di modul juga terkait dengan sumber daya alam. Anak-anak sudah pahami, tetapi Ibu Mora lebih memperkuat lewat video ini supaya anak-anak tetap belajar di modul maupun belajar di video yang Ibu Mora tayang ya. Anak-anak sambil nonton dan anak-anak belajar. Kesimpulan akhir dari materi ini adalah materi sumber daya alam ini, sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menggunakan dan menjaga sumber daya alam dengan bijak agar tetap tersedia di masa depan. Jadi selaku manusia, intinya kita tetap melestarikan dan menjaga sumber daya alam ini dengan bijak agar tetap tersedia di masa depan. Oke anak-anak, video Ibu Mora di hari ini sampai pada saat kesimpulan ini, anak-anak tetap belajar, Ibu Mora tetap anjurkan anak-anak tetap menjaga kesehatan, walaupun dalam kondisi sementara yang beragama Muslim sementara mengikuti ibadah puasa, dan yang Kristen tetap belajar untuk tetap anak-anak bisa menjadi anak-anak yang mencerdaskan bangsa di kemudian hari. Oke, sekian dan terima kasih.